Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di kajian kali ini tanpa sesuatu apapun. Nah, di sini kita akan membahas terkait akuntansi di Yayasan Pondok Pesantren, khususnya Yayasan Pendidikan Islam dan Hajut Taubah. Nah, pada diskusi kali ini kita akan membahas beberapa hal penting. Yang pertama yaitu karakteristik yayasan, terus siklus akuntansi yayasan, laporan keuangan yayasan, pencatatan transaksi yayasan, serta standar akuntansi yang digunakan oleh yayasan. Nah, untuk menjelaskan materi tersebut, nanti di sini saya sebagai pemateri utama yang akan menyampaikan materi, nanti juga ada sesi diskusi. Nah, diskusi ini nanti bisa memberikan pemahaman terkait bagaimana pengelolaan keuangan pada Yayasan Pendidikan Islam ini yang dilakukan secara akuntabel dan transparan. Nah, sebelum masuk ke pada materi, mungkin di sini kita akan membuka dulu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah itu saya akan menyampaikan sedikit terkait materi tersebut. Pertama, Yayasan Pondok Pesantren atau YPI itu merupakan badan hukum yang bergerak di bidang sosial, terus keagamaan, dan pendidikan dengan tujuan utama memberikan manfaat kepada masyarakat setempat. Nah, di sini tuh sebenarnya nggak terlalu mencari keuntungan. Nah, sebagai lembaga yang mengelola dana dari berbagai sumber seperti siswa, mungkin di sini sudah pada tahu siswa apa, kayak zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, ini tuh nanti juga ada kayak bantuan pemerintah, terus donasi masyarakat. Nanti Yayasan Pesantren atau YPI ini ditutup untuk menerapkan pengelolaan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel. Nah, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Yayasan Pondok Pesantren Hajut Taubah ini memerlukan sistem akuntansi yang baik agar seluruh transaksi keuangan dicatat dengan baik, terus dikelola dengan baik dan dapat dilaporkan secara tepat. Nah, penerapan akuntansi yang sesuai ini nantinya nggak hanya membantu mengurus dalam mengelola dana, tapi juga bisa meningkatkan kredibilitas Yayasan Pondok Pesantren ini untuk kepercayaan publiknya. Selain kepercayaan publik, nanti juga bisa meningkatkan kepercayaan donatur dan pihak-pihak kepentingan lainnya. Nah, pada kajian kali ini, seperti yang saya sebelumnya sebutkan, sini kita akan menitik beratkan terkait 5 aspek utama, yakni akuntansi Yayasan Pondok Pesantren khususnya di Hajut Taubah ini, terus karakteristik yayasan, siklus akuntansi yayasan, pencatatan transaksi yayasan, laporan keuangan yayasan, serta standar akuntansi yang digunakan oleh yayasan. Nah, semoga ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Mungkin sebelum masuk ke materi, di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dari hadirin yang hadir. Saya Kak. Ya, dengan siapa? Dengan Mas Arya. Oke. Ya, tadi kan sudah dijelaskan beberapa gambaran tentang yayasan ya. Nah, yang ingin saya tanyakan kembali itu mengenai apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Yayasan Pondok Pesantren gitu. Oke, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Yayasan Pondok Pesantren itu sebenarnya kayak badan hukum yang didirikan buat tujuan sosial. Nggak terlalu mencari keuntungan, tapi lebih menitik beratkan ke arah keagamaan dan kemanusiaan. Yang tujuannya itu buat menyelenggarain pendidikan pesantren atau yang berbasis agama gitu. Nah, beda dengan perusahaan pada umumnya, kalau yayasan itu bukan berorientasi pada profit penuhnya, tapi lebih ke apa yang diberikan pada masyarakat, lebih ke manfaatnya gitu. Berarti intinya itu gimana sih impact-nya ke masyarakat itu, bukan tujuannya mencari untung gitu ya Kak? Iya, saya bilang kayak gitu. Saya mau tanya Pak, Ustadz, dengan Mas Arif. Lalu untuk karakteristik dari Yayasan Pesantren itu apa ya?
Oke, untuk karakteristik utama dari yayasan pesantren khususnya di Minhajul Thalabah ini, di sini tuh ada sekitar 5 sebenarnya. Yang pertama tuh dari sifatnya dulu. Kalau karakteristik pertama dari sifat tuh dia sifatnya nirlaba atau non profit. Nah, yang kedua itu sumber dananya biasanya dari siswa tadi tuh, zakat, infak, sedekah, wakaf maupun donasi. Terus bisa juga dari bantuan pemerintah dan sumbangan masyarakat tadi. Terus yang ketiga ini nggak ada pembagian keuntungan kepada pendiri atau pengurus. Jadi itu kayak murni untuk apa ya, mensejahterakan masyarakat sekitar gitu. Terus yang keempat ini seluruh dana yang diperoleh nanti bakalan digunakan kembali untuk mendukung kegiatan pendidikan dan operasional pesantren. Kan kalau di pesantren tuh ada banyak kelas gitu ya, dari yang madrasah terus dan sebagainya. Jadinya tuh nanti dipakai buat mutar kegiatan operasional itu. Terus yang kelima ini yayasan punya tanggung jawab pada para donatur dan masyarakat melalui pelaporan keuangan yang transparan. Nah, tujuannya apa? Biar masyarakat tuh lebih percaya kalau dari yayasan sendiri itu mengelola keuangan yang diberikan tuh emang benar gitu dan digunakan tepat. Saya pengen nanya, Tat. Saya sendiri Muhammad bin Syekh Saputra yang bertanya. Nah, itu jadi meskipun tidak mencari keuntungan atau mencari profit, yayasan itu tetap harus mengelola keuangan secara profesional atau tidak itu? Ya, betul sekali. Kalau dananya itu dari masyarakat, emang yayasan dituntut untuk punya akuntabilitas atau tanggung jawab yang tinggi. Nah, tujuannya biar kredibilitas dari yayasan pendidikan Islam dari Minhajul Thalabah ini bisa dipercaya oleh publik atau masyarakat setempat. Kenapa tuh Tat kok harus transparan? Padahal kan tujuan dari yayasan itu kan cuma kayak ibaratnya memberikan info ke masyarakat gitu, nggak berhubungan sama keuangan yang memang nantinya ngaruh ke operasionalnya. Oke, jadi kenapa transparan sangat penting ya? Ini tuh karena sebagian besar sumber dana kan dari masyarakat. Nah, kalau laporan keuangannya nggak transparan, itu gimana masyarakat bisa percaya kalau misal duit yang dia berikan itu emang benar-benar disalurkan dengan tepat gitu. Nah, kan kalau kepercayaan donatur itu bisa turun, dampaknya tuh nanti bakalan ngaruh ke kegiatan pesantrennya itu. Pesantrennya nanti bisa bisa dicap jelek. Oh, oke, Tat. Kan tadi kan dari sebut terkait apa ya nanti? Terkait dari karakteristik juga ya. Saya mau tanya terkait ini. Siklus akuntansinya dari pesantren itu apakah sama dengan dari perusahaan pada umumnya gitu? Oke, kalau secara umumnya sebenarnya tahapan siklus akuntansi itu sama. Tapi kalau di beberapa akun sama tujuannya itu beda-beda. Kalau di yayasan sendiri kan fokusnya itu ke pertanggungjawaban penggunaan dana. Nah, terus untuk tahapannya itu gimana, Tat? kalau tahapan siklus akuntansi ya kayak biasanya sih. Kalau di akuntansi yayasan tuh biasanya pertama dari identifikasi transaksi dulu ya. Jadi tuh nanti transaksi diidentifikasi ada apa aja sih, terus nanti dikelompokin. Nah, yang kedua ini ada pencatatan jurnal. Itu nantinya tuh dimasukin ke jurnal-jurnal yang berkaitan itu biar emang ada buktinya gitu ya. Terus habis itu diposting ke buku besar. Terus habis itu disusun neraca saldonya. Nanti habis disusun neraca saldo dilakukan jurnal penyesuaian biar lebih Sesuai gitu. ya. Terus ada juga penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan nih nanti datanya dapat dari tahapan-tahapan sebelumnya yang udah dilakukan itu. Terus akhir setelah laporan keuangan selesai disusun, nanti bakalan ditutup buku atau penutupan buku biar tujuannya emang transaksinya itu udah ditutup gitu loh. Gak ada transaksi lain dan itu bisa buat jadi saldo awal di periode selanjutnya. Oke, tadi kan disinggung sedikit mengenai awal itu kan ada identifikasi transaksi ya tadi. Itu bisa diberikan contoh secara sederhana nggak sih? Sebenarnya yang dilakukan di identifikasi transaksi pada yayasan ini apa? Gimana? Oke, kalau misalnya di Yayasan Pendidikan Islam Minhajul Thalabah ini
Di sini tuh misalnya pesantren sebut saja si A lah, yaitu nerima donasi sebesar 10 juta rupiah dari seorang donatur. Donaturnya tuh biasanya nggak mau disebut hamba Allah. Iya, Allah biasa. Nah, transaksi itu tuh harus diidentifikasi sebagai penerimaan dana dan nanti dicatat dalam sistem akuntansi yayasan. Terus setelah transaksi itu diidentifikasi itu gimana tuh? Oke, kalau setelah transaksi diidentifikasi, nanti dibuat jurnal umum. Nah, setelah itu baru transaksinya diposting ke buku besar. Gunanya apa? Biar saldonya tuh nanti tiap akun bisa diketahui dan dapat di-track. Berarti itu fungsi jurnal penyesuaian pada yayasan itu apa itu fungsinya? Oke, jurnal penyesuaian fungsinya apa ya? Di sini tuh kalau jurnal penyesuaian dipakai buat nyesuaiin akun-akun biar mencerminkan kondisi yang sebenarnya atau kondisi realita pada akhir periode. Nah, misal nih, kan kalau di pesantren tuh ada kayak gedung asrama dan lain sebagainya tuh. Nah, penyusutan gedung asrama itu dan perlengkapan-perlengkapan di pondok pesantren tuh nanti kalau udah digunakan dicatat juga penyusutannya. Berarti setelah itu tahap akhirnya itu ada di penyusunan laporan keuangan ya Tat? Ya, bisa dibilang itu. Tahapan akhir dari siklus ini kan penyusunan laporan keuangan. Terus nanti habis itu baru ditutup tuh akun nominal biar bisa digunakan di periode selanjutnya. Nah itu semisal ya ini kan tadi udah selesai. Sekarang pengen tanya ke bagian catatan transaksi yayasan. Nah itu bagaimana sih proses pencatatan transaksi pada yayasan Pondok Pesantren Minhajul Thalabah itu sendiri? Oke, kalau di Pondok Pesantren Minhajul Thalabah sendiri di sini pakai prinsip double entry atau pembukuan berpasangan sebagaimana entitas lainnya. Bisa diberikan contoh nggak itu gimana transaksinya? Oke, bisa. Kalau di Minhajul Thalabah misal nih di sini tuh nanti nerima infak tunai itu misal 5 juta ya. Kan nanti kasnya di debit tuh 5 juta. Terus habis itu kreditnya tuh pendapatan donasinya 5 juta. Nah, terus contoh kedua nih, misal dari Ponpes nih bayar listrik, beban listrik 1 juta misal. Nah, beban listrik masuk ke debit 1 juta, terus kasnya masuk kredit juta karena udah dibayar. Ya. Itu kan tadi contoh mengenai jika yayasan itu menerima bantuan berupa uang gitu ya Tat? Nah, gimana contoh kalau misal bantuannya itu berupa barang gitu? Oke, kalau misal bantuannya berupa barang, bantuan tersebut tuh tetap harus dicatat berdasarkan nilai wajar. Nah, misal nih, Yayasan Pondok Pesantren Minhajul Thalabah ini menerima komputer. Misal komputer apa sih kalau sekarang contohnya? Ya seperti Acer, gitu ya. Lenovo dan lain sebagainya kan. Itu harganya range-nya sekitaran 8 juta lah Iya, misalnya. gitu. Nah, nanti tuh peralatan di debit sebesar 8 juta rupiah. Terus habis itu pendapatan donasi yang barang tadi itu ya 8 juta rupiah di kredit. Berarti itu tidak hanya uang saja yang perlu dicatat ya? Ya benar, nggak hanya uang, tapi semua sumber daya yang memiliki nilai ekonomis atau bermanfaat juga harus dicatat agar laporan keuangan ini bisa menggambarkan kondisi yang sesuai realitanya atau ya sesuai kondisi realnya gitu. Terus untuk dana wakafnya itu gimana? Oke, kalau dana wakaf di sini ada perlakuan khusus karena dana wakaf tuh biasanya nggak boleh digunakan untuk kebutuhan operasional tertentu. Nah, maka dari itu harus dipisahin nih dana wakaf dari dana operasional biar penggunaannya itu sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri. Menurut saya mau bertanya terkait laporan keuangan dari yayasan itu ya. Kan setelah semua transaksi dicatat itu kewajiban apa sih yang perlu dilakukan yayasan dalam membuat laporan keuangan? Tentunya kan nggak sekompleks dari kayak perusahaan yang memang mencari profit kan, pasti kan ada beberapa laporan yang dikurangin gitu. Itu apa? Terkait kewajiban ya, kalau misalkan berdasarkan standar akuntansi organisasi nirlaba, kayak misal contohnya Yayasan Pondok Pesantren ini Minhajul Thalabah, di sini tuh ada beberapa laporan utama. Yang pertama itu laporan posisi keuangan,
Terus yang kedua itu laporan penghasilan komprehensif, itu nanti kayak pendapatan lain gitulah. Terus ketiga ini laporan perubahan aset neto. Terus keempat itu ada laporan arus kas. Yang kelima itu ada CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, fungsi dari laporan posisi keuangan itu sendiri apa sih sebenarnya? Kalau fungsi dari laporan posisi keuangan ya, atau biasa disebut neraca ini, biasanya itu nunjukin aset. Kan di pos-posnya tuh ada kayak total aset, total kewajiban atau liabilitas. Terus habis itu nanti bisa ketahuan tuh aset neto dari yayasan tersebut tuh berapa. Misal tanggal tertentu. Oke, tadi kan sempat disinggung terkait aset neto ya. Jadi aset neto itu apa sih sebenarnya? Oke, aset neto itu sebenarnya dia selisih antara aset dan liabilitas. Nah, kalau di yayasan pesantren ini, istilah yang digunakan itu sebagai pengganti modal yang biasa digunakan pada perusahaan pesantren lah. Terus terkait laporan arus kas itu gimana, Dok? Apakah sama dengan perusahaan-perusahaan pada normalnya gitu? Oke, terkait laporan arus kas ya. Secara garis besar sih sama, mirip. Di sini tuh menunjukkan sumber penerimaan dan pengeluaran kas yang biasa itu berasal dari aktivitas operasi, terus aktivitas investasi, sama aktivitas pendanaan. Kalau operasi ya yang buat operasional gitu lah. Kalau pendanaan berarti dari pesantrennya itu ngeluarin uang buat modalin apa. Nah itu mengapa sih catatan atas laporan keuangan itu harus sangat diperlukan gitu loh? Oke, catatan atas laporan keuangan ya. Kenapa penting untuk kenapa memang dibuat itu? Ya karena nggak semua informasi itu bisa langsung dimasukin ke dalam angka itu loh, dalam laporan kan, karena keterbatasan ukuran ukuran laporan juga kan. Kalau ditaruh di situ semua malah nanti jadi numpuk dan bikin susah yang baca gitu. Terus di situ yang pasti catatan itu bisa ngasih penjelasan lebih rinci terkait kebijakan akuntansi, terus rincian akun ini dapat nominalnya itu dari mana, terus dan informasi penting lain-lainnya gitu. Oke, Tat. Saya lanjut ya untuk pertanyaan terkait standar akuntansinya itu. Jadi standar akuntansi apa yang digunakan oleh Yayasan Pondok Pesantren ini, Tat? Oke, untuk standar akuntansi yang digunakan oleh Pondok Pesantren Minhajul Talaba ini, dia tuh masih pakai standar akuntansi keuangan atau ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nirlaba. Karena Belum laba Pak. ini Belum laba. oh non laba. Ya. Pak Ustaz. Iya sih. Kan tadi disinggung menggunakan ISAK ya, Mas? ISAK 35 ya. Iya. Itu tujuannya apa sih kok Yayasan Minhajul Talaba ini menggunakan standar ISAK 35? Oke, kenapa pakai ISAK 35? Karena tujuannya itu biar laporan keuangan yayasan ini lebih seragam, terus habis itu bisa lebih mudah dipahamin oleh yang nanti membaca atau yang audit misalkan juga. Terus nanti itu bisa dibanding atau di-compare antara periode sebelumnya dengan periode selanjutnya. Atau bisa juga di-compare nih, misal Yayasan Pesantren Minhajul Talaba sama yayasan pesantren lainnya gitu. Nah berarti untuk manfaat penerapan standar tersebut tuh bagi pondok pesantren tuh apa sih gitu? Oke, manfaat penerapan standar ini ya. Iya. Yang pertama sih ada ini, peningkatan transparansi. Jadi itu nanti bisa lebih transparan gitu, apa-apanya bisa kedetek gitu. Terus yang kedua itu nanti bisa ningkatin akuntabilitas. Akuntabilitas kan kayak tanggung jawab gitu. Dan itu nanti si pondok pesantren ini bisa, oh iya ini pondok pesantrennya emang lebih bertanggung jawab gitu terhadap apa yang diberikan gitu. Terus yang ketiga ini bisa memudahkan audit. Kan kalau di audit itu kayak ada prosedur tertentu, terus nanti biasanya tuh dia emang ngacu sama standar akuntansi keuangan gitu atau standar akuntansi publik atau lainnya lah. Terus yang keempat nih nanti bisa meningkatkan kepercayaan donatur. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan, kalau kepercayaan donatur tuh bisa dipengaruhi sama tingkat kewajaran laporan keuangan itu sendiri lah. Terus yang kelima ini nantinya bisa membantu pengambilan keputusan atau decision making
oleh pengurus yayasan. Berarti oleh pemilik itu Iya, oleh pemilik. bisa ngambil keputusan apakah mau bangun pesantren lain di daerah lain gitu, bisa bukan di situ. Bisa buat apa? Apakah emang masih bagus stay di situ atau apa tahu udah mulai ekspansi dan sebagainya. Nah, ya. Oke. Terus Tat, apakah semua pesantren itu sudah menerapkan yang tadi itu atau belum itu? Sayangnya sejauh yang saya tahu sih belum semuanya. Tapi biasanya sih beberapa pesantren tuh pakainya yang pencatatan sederhana. Nah, buat saat ini tuh masih mungkin makin banyak yayasan yang udah mulai menerapkan standar akuntansi yang sesuai nih buat ningkatin kualitas tata kelola keuangan. Oke, terima kasih Tat dari penjelasan mengenai yayasan di United Toraga ini. Mungkin sedikit saya simpulkan mengenai pembahasan kali ini itu bahwa pengelolaan keuangan yayasan pesantren itu tidak hanya sekedar mencatat pemasukan dan pengeluaran gitu kan, tapi mencatat kayak tetap aset neto dicatat, lalu hibah-hibah atau bantuan-bantuan yang masuk juga dicatat gitu kan Tat. Terus juga terkait pertanggungjawaban kepada masyarakat dan para donatur melalui laporan keuangan yang transparan gitu. Jadi tetap membuat laporan keuangan gitu kan, karena kan memang sumber dananya itu dari pihak eksternal yang nantinya juga impactnya kembali ke eksternal ke masyarakat gitu kan. Terus juga penerapan siklus akuntansinya itu yang baik, dan juga penggunaan standar akuntansi yang dari disinggung itu menggunakan ISAP 35 ya tadi. Itu yang terkait untuk khusus yayasan yang non laba gitu yang nggak mencari keuntungan ya. Dan juga meningkatkan kualitas tata kelola yayasan. Terdapat memang organisasi yang kompleks gitu kan, mulai dari hierarki atas sampai bawah. Mungkin ada yang mau menambahkan Mas Arif? Mungkin udah cukup sih, udah jelas. Makasih Tat. Ya mungkin ingin mengulik tadi yang disampaikan oleh Mas Arya. Ya emang benar sih yayasan pondok pesantren Minhajul Thalabah khususnya ini emang punya peranan penting dalam pendidikan dan dakwah Islam. Nah, oleh karena itu emang pengelolaan keuangan tuh jadi salah satu kunci profesionalitas dan juga kunci keberlanjutan lembaga biar tetap sustain dan bisa berdampak atau impactful pada masyarakat sekitar. Terima kasih Tat atas penjelasan yang mengenai yayasan Minhajul Thalabah ini. Mungkin cukup Tat. Oke, mungkin sebelum menutup kajian kali ini terkait akuntansi yayasan, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Arya, terus ada juga Mas Arif dan Mas Bumi yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di kajian kali ini. Mungkin saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.